Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam program Hajj Corner dari New Harum Channel dengan tetap berusaha untuk membincang tentang hal-hal yang terkait dengan haji dan umroh. Namun tentu pada kesempatan ini kita akan lebih banyak bicara tentang umroh di masa pandemi, sebab kita sudah melihat sendiri tahun lalu penundaan pemberangkatan jemaah haji Indonesia, dan kemudian hampir sepanjang tahun di 2020 Tanah Suci ditutup untuk kegiatan ibadah umroh. Nah, ini semua tidak terlepas daripada keadaan dunia yang sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sahabat Harum yang dirahmati Allah, posisi Saudi Arabia tentunya dalam hal ini khusus untuk Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah tentunya yang menjadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah umroh. Ini tidak bisa kita hindari bahwa kita harus berangkat ke Tanah Suci, ke dua tempat tersebut ya, Mekah dan Madinah, karena memang terutama untuk pelaksanaan umroh ya, pelaksanaannya memang di Mekah. Pelaksanaan di Mekah tersebut itu yang mengharuskan seluruh umat Islam seluruh dunia itu harus ke sana. Nah, ini kita perhatikan bahwa pertama kali COVID itu kan masuk ke Indonesia awal Maret tahun lalu. Tapi pada saat itu ya belum ada pelarangan bagi jemaah haji kita atau jemaah umroh kita maksud saya untuk melaksanakan ibadah umroh, hingga pada akhirnya keadaan COVID sendiri ini tidak menurun, bahkan terus menyebar ya, wabah ini kemudian memasuki seluruh daerah, seluruh negara, termasuk Indonesia yang dari hari ke hari terus bertambah. Jika di awal-awal corona masuk ke Indonesia kita hanya melihat pertambahannya kisaran sekian orang, kemudian berubah menjadi puluhan orang, bahkan ratusan orang, dan akhir-akhir ini pertambahan dalam satu hari sampai ribuan orang itu menjadi pemandangan yang biasa saja kita saksikan. Nah, ini yang membuat kita prihatin bahwa akhirnya pelaksanaan ibadah haji tahun lalu dan pelaksanaan umroh hampir sepanjang tahun lalu itu ditutup ya. Artinya tidak bisa kita melaksanakan ibadah umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Namun kita melihat bahwa sejak 2020 ya, di bulan 10 tentunya setelah kegiatan haji itu pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali membolehkan secara terbatas tentunya juga pada saat itu pemerintah Saudi mengizinkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh
tetapi masih hanya terbatas pada jamaah haji dalam negeri. Jadi hanya orang Arab Saudi saja. Sama ketika pelaksanaan ibadah haji. Pada saat pelaksanaan ibadah haji tersebut, hanya umat Islam yang ada di Arab Saudi yang dibolehkan. Kemudian di November 2020 barulah pemerintah Arab Saudi sementara memberikan izin kepada para jamaah umroh yang ingin melaksanakan umroh, sehingga pada 1 November 2020 kita bisa saksikan bersama ya, mengingat lagi bagaimana kegembiraan para calon jemaah umroh saat itu ketika mereka mendapatkan kesempatan. Namun yang bisa ke Tanah Suci di masa pandemi ini untuk melaksanakan ibadah umroh itu harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, ini yang di awal-awal November tersebut ketika jemaah rombongan pertama tiba di Jeddah dengan pelayanan dan penyambutan yang sangat ketat, luar biasa sekali, bagian daripada penerapan protokol kesehatan. Sahabat harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di November tersebut kurang lebih 2 bulan ya, sampai pada Januari 2021. Mulai November, Desember ya, sampai Januari, tidak kurang dari 1000 jamaah umroh kita yang alhamdulillah bisa kembali melaksanakan ibadah umroh. Meski demikian, dalam pelaksanaan ibadah umroh yang mereka lakukan ya, mereka rasakan, bagi jamaah umroh yang sebelumnya pernah berangkat umroh di luar masa pandemi sebelum Covid, itu pasti akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Perbedaan yang sangat signifikan tentu dalam hal kesempatan mereka untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, ini terasa dan terlihat sekali bahwa ketika mereka tiba di Jeddah, kemudian menuju ke Madinah, mereka harus menjalani karantina, melakukan swab di hotel di Madinah, bahkan mereka harus karantina hingga 2 atau 3 hari ya, 3 hari, kurang lebih maksimal sekitar 3 hari, sehingga bagi perjalanan umroh misalnya paket 9 hari, maka hari pertama keberangkatan ke Tanah Suci, kemudian kedua, ketiga, dan keempat itu digunakan untuk karantina, dan hari kelima baru mereka bisa melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Hari keenam mereka harus bergeser ke Mekah, dan seterusnya. Nah, sehingga volume dari kesempatan mereka beribadah dalam masa pandemi ketika mereka melaksanakan umroh ini tidak bisa lagi kita membayangkan sama dengan sebelum pandemi. Nah, ini semua yang menjadi hal penting untuk kita ketahui, tentu bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi. Dan tentu berumroh di masa pandemi ini, meski kesempatan beribadahnya tidak sama dengan di luar pandemi karena lebih leluasa, lebih bebas untuk menggunakan waktu dan menggunakan tempat beribadah. Nah, saat ini kita tidak bisa sebebas itu. Namun demikian, insya Allah keberkahan, pahala, dan
doa-doa kita sementara kita berada di tanah suci dalam posisi beribadah, berumroh, dan dalam posisi karantina ya tentunya. Ketika kita tetap menjaga zikir, menjaga ibadah dan berdoa, insya Allah tidak akan mengganggu atau mungkin tidak akan bahkan tidak mengurangi harapan-harapan kita, doa-doa kita, keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan keberkahan, pahala dan manfaat daripada berangkatnya kita berumroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Namun sayang sekali bahwa akhirnya pemerintah kerajaan Arab Saudi di awal Februari 2021 itu kembali menutup akses kedatangan warga negara asing di Arab Saudi. Nah, ini disebabkan karena adanya COVID-19 di Arab Saudi sendiri itu jumlahnya meningkat. Kemudian adanya yang baru ya, varian baru daripada COVID itu sendiri yang dianggap sangat berbahaya juga, sehingga tak tanggung-tanggung kerajaan Arab Saudi harus menutup akses kedatangan sekitar 20 negara dari seluruh dunia untuk masuk ke Arab Saudi dalam hal apapun dan untuk kepentingan apapun ya, termasuk untuk ibadah umroh tentunya, karena volume kunjungan ibadah umroh ziarah ke Baitullah itu jumlahnya sangat besar, dan dalam 20 negara tersebut itu Indonesia termasuk di dalamnya. Sahabat harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu andai kita berada dalam posisi pemerintah Arab Saudi dalam menghadapi masa pandemi ini, tentu kita akan mengambil kebijakan yang serupa. Bahwa kebijakan yang serupa yang saya maksud itu adalah bagaimana membatasi kedatangan orang luar ke negara kita dengan satu keyakinan bahwa itu bisa mengurangi peningkatan penyebaran wabah COVID-19, dan itu diyakini bisa membantu pemerintah setempat dalam menekan jumlah pertambahan positif COVID-19. Nah, ini yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah manapun ketika melihat ada semacam frekuensi peningkatan yang mungkin tidak terkendali, bahkan itu yang harus kita pahami. Sehingga 20 negara yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi itu ya dianggap bahwa 20 negara ini bukan saja mungkin karena jumlah penderita COVID-nya banyak, tetapi dari 20 negara ini mungkin juga diyakini punya potensi yang dapat meningkatkan jumlah penderita COVID di Arab Saudi. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Arab Saudi itu khususnya kota Madinah ya menjadi salah satu di antara beberapa negara yang dianggap paling sehat ya, paling aman untuk dikunjungi di tengah pandemi. Namun demikian, tetap saja bahwa pemerintah setempat akan mengambil langkah-langkah yang paling ekstrim sekalipun demi menjaga status keamanan, kenyamanan, dan kesehatan yang sudah disematkan oleh WHO kepada Madinah misalnya, atau secara umum Arab Saudi. Nah, inilah yang membuat di tanggal 2 Februari, awal Februari lalu itu, pemerintah Arab Saudi dalam hal ini tentunya pihak kerajaan mengambil kebijakan untuk menutup kunjungan ke Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Nah, ini yang terkait dengan umroh ya. Di 2021 ini hingga saat ini kita berada di bulan Maret ya, kita masih menunggu ya, sejak ditutup bulan lalu Februari awal, kemudian sekarang kita
akan menuju ke akhir Maret ya. Kita berharap bahwa insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan jemaah umroh tentunya bisa dibuka kembali, sehingga kerinduan daripada umat Islam terhadap Baitullah, kemudian kerinduan akan berkunjung ke makam Rasulullah itu bisa kembali terwujud. Dan saya yakin bahwa pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pelaksana penyelenggaraan haji dan umroh ya, khususnya pelaksanaan haji tahun ini, insya Allah saya yakin sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk jumlah berapapun yang akan dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan dengan persiapan protokol kesehatan seperti apapun saya rasa insya Allah sudah siap. Belum lagi apabila nanti saatnya jika dimungkinkan tahun ini jemaah haji dikirim ke Tanah Suci, maka harapan kita tentu petugas-petugas haji yang sudah disiapkan, baik petugas yang ada mendampingi jemaah maupun petugas yang di Tanah Suci, insya Allah adalah para petugas yang sudah terseleksi dengan baik, dan insya Allah mereka adalah orang-orang yang amanah dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai petugas haji. Akhirnya demikian dari saya, kita terus tak henti-hentinya berdoa, mudah-mudahan umroh dan haji tahun ini tetap bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel.